Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman konten kreator Facebook Pro dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Kaya Bareng, channel YouTube yang fokus membahas perihal dunia kreator Facebook Pro. Nah teman-teman semuanya, di konten kali ini kita akan sharing dua permasalahan yang banyak diperdebatkan sampai sekarang oleh para kreator Facebook Pro. Yakni permasalahan yang pertama itu yang selalu diutarakan, FYP dulu ya, atau monetisasi dulu. Nah ini ada dua kubu nih. Yang satu bilang FYP dulu lah yang penting, yang satunya bilang monetisasi dulu yang penting. Kalau yang satunya punya alasan, mereka berargumen kalau misalnya konten-konten kita FYP maka itu akan cepat dimonetisasi. Kemudian yang satunya juga bilang kalau misalnya konten-konten kita sudah dimonetisasi maka dengan otomatis konten-konten yang kita upload itu akan bisa berpenghasilan. Percuma dong kalau misalnya FYP tapi nggak ada penghasilannya atau belum dimonetisasi. Nah ini perdebatan yang saya temui teman-teman sampai sekarang, dan kalau misalnya kita telaah kata-katanya itu memang tidak ada salahnya ya, dua-duanya punya argumen yang benar dan juga betul. Tapi ada satu pemahaman atau persepsi yang kayaknya belum difahami oleh si A dan juga si B ini teman-teman, yang akan kita bahas di konten kali ini. Karena teman-teman tidak sadar, yang mereka tidak sadar, banyak melihat orang-orang yang memang akun Facebooknya itu belum dimonetisasi, akun-akunnya FYP, oke lah. Kemudian kasus yang kedua, ada orang-orang juga yang akunnya sudah monetisasi. Tapi apa letak permasalahannya? Nah ini akan saya utarakan ke teman-teman semua, dan ini yang banyak saya temukan di lapangan sehingga mereka kedua posisi ini itu banyak yang menyerah teman-teman. Nah kayak gimana agar tidak terkalahkan oleh dunia kreator? Ya seperti ini teman-teman, simak. Jadi teman-teman semuanya, yang kubu pertama tadi yang mengutarakan bahwasanya FYP dulu, oke, itu nggak salah teman-teman. Hanya yang perlu kita ketahui bahwasanya FYP itu teman-teman momen ya. Kita nggak bisa memastikan bahwa konten yang kita upload setiap harinya bakalan FYP terus, bakalan rame terus, bakalan tinggi terus engagementnya. Nggak bisa kita pastikan seperti teman, karena itu ada momen-momennya ya. Kalau misalnya konten yang kita upload berkualitas sesuai dengan isu-isu yang sedang hangat, yang sedang banyak diperbincangkan saat itu, maka itu berpotensi akan viral dan juga naik. Tapi keesokan harinya kita nggak mungkin seterusnya punya ide kreativitas yang sesuai dengan perasaan hati orang yang diinginkan teman-teman. Jadi bisa saat konten kita itu jutaan viewsnya atau ratusan ribu, bisa jadi juga viewnya itu ya ratusan ya teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, tentang monetisasi dulu. Ini banyak juga kejadian di lapangan ya, bagaimana mereka kreator yang akunnya sudah monetisasi dulu ya, karena mereka mungkin sudah berusaha untuk menambah followers, kemudian juga buat konten-kontennya rame, kemudian juga memperhatikan format-format persyaratan dan lain sebagainya. Tapi ya ketika channel Facebook mereka sudah monetisasi, sayangnya mereka itu nggak bisa bertahan teman-teman. Maksudnya apa? Views mereka itu nggak bisa mereka pertahanin. Setelah monetisasi ya viewsnya segitu doang, mentok doang. Akhirnya dolarnya ini nggak nempel teman-teman. Artinya dolar nggak nempel itu artinya nggak ada penghasilan yang bisa dia terima. Dan saya punya banyak kasus bagaimana para kreator dunia Facebook itu, mereka yang sudah dimonetisasi itu per bulan hanya bisa gajian $1 atau bahkan $2. Padahal mereka sudah memberikan semangat yang lebih ketika konten mereka bisa dimonetisasi, tapi ternyata hasilnya seperti itu. Akhirnya mereka merasa, loh kok konten saya sudah monetisasi, bahkan saya lebih aktif lagi buat nguploadnya, buat ngeditnya dan lain sebagainya, tapi hasilnya kok malah begini. Nah ini yang menyebabkan mereka akhirnya mundur teman-teman, nggak bisa melanjutkan akun mereka yang sudah dimonetisasi. Nah permasalahannya apa? Letak problemnya di mana teman-teman? Letak problem dan permasalahannya adalah pertahanan dan juga nilai dari sebuah konten yang mereka buat ya. Kalau misalnya kita tadi buat konten kemudian FYP, ingat itu adalah sebuah momen. Kemudian yang kedua, kalau akun kita bisa dimonetisasi, tapi kalau misalnya kita nggak punya pertahanan dan juga nilai konten yang kemudian banyak diminati oleh orang,
maka teman-teman tunggu saja, karena itu akan menghasilkan sebuah rasa lelah, rasa malas karena penghasilannya yang kecil, dan ini banyak dialami oleh orang. Maka solusi terbaiknya adalah silahkan teman-teman mulai dari sekarang memupuk akun Facebook teman-teman semuanya, berikan sebuah nilai, berikan sebuah makna, sehingga kalau misalnya akun teman-teman nantinya ya FYP ataupun monetisasi yang mana di luar ya, nggak masalah teman-teman. Tapi kalau Facebook kita, akun kita sudah punya nilai, maka itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya kesuksesan. Akun kita akan terus diminati dan dicari oleh banyak orang. Karena kenapa? Karena dia punya nilai. Bukan hanya sebuah akun Facebook yang bisa ngupload setiap hari satu konten, 2 konten, atau 3 konten. Kita tidak berbicara tentang kuantitas saja teman-teman, atau banyaknya konten yang kita upload setiap hari, tapi kita juga harus berbicara tentang kualitas nilai dari sebuah akun Facebook kita atau konten-konten kita. Karena kenapa? Karena kalau tidak teman-teman, maka pertahanan akun Facebook kita akan lemah, sehingga kalaupun kita dapat monetisasi kalaupun dapat monetisasi, maka bayangkan teman-teman, kalau setiap bulannya kita hanya gajian $1, $2 $1 itu ya 16 ribuan lah kira-kira teman-teman, atau 17 ribu ya. Kalau dikali 2 itu hanya sekitar 30 ribuan teman-teman. Masih banyakan paket data yang kita keluarin ya, ditambah lagi energi, ditambah lagi pikiran, ditambah lagi waktu buat ngedit. Bayangin teman-teman gimana secapek itu kita untuk bisa mengoperasikan akun kita yang sudah dimonetisasi, tapi justru pembayarannya nggak seimbang dengan kelelahan yang kita dapatkan. Oleh karena itu teman-teman sekarang yang nonton konten saya ini, segera periksa dan lihat channel teman-teman masing-masing ya, periksa apakah konten saya ini mempunyai alasan yang kuat untuk bertahan, ataukah setiap harinya kita capek, malas buat konten karena memang konten-konten kita ini ya misalnya ya nggak punya personal branding, temanya acak-acakan, kadang tema tentang masakan, kadang temanya tentang traveling, tentang olahraga dan lain sebagainya. Kalau acak-acakan dari awal seperti itu teman-teman ya, apalagi buat yang re-upload nih, maka siap-siap saja teman-teman, maka pertahanan akun Facebook kita itu akan sangat lemah. Dan kalaupun dimonetisasi, ingat dolarnya nggak akan nempel, karena viewsnya lari-lari, nggak bisa bertahan karena nggak ada nilainya. Oke teman-teman, sekarang jadi kesimpulannya adalah silahkan memberi nilai ketahanan yang kuat pada akun teman-teman semuanya dengan memperhatikan konten-konten yang teman-teman buatlah personal branding yang baik, kemudian buatlah makna-makna, kemudian nilai yang baik dalam setiap konten teman-teman, sehingga banyak diminati oleh banyak orang. Oke, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.